Halo, jiwa-jiwa yang penasaran dengan bisikan semesta. Selamat datang di ruang sunyi, tempat di mana kartu-kartu tarot menjadi jendela menuju apa yang tak terlihat oleh mata biasa. Hari ini, aku mengajakmu untuk duduk sejenak, menarik napas panjang, dan membuka hati tanpa paksa. Karena pembacaan energi tarot kali ini bukan sekadar ramalan, melainkan cermin untuk perasaanmu yang paling dalam. Apapun yang sedang kamu rasakan saat ini, biarkan energi ini mengalir lembut dan temukan ruangnya dalam dirimu. Tema kita kali ini sangat spesial dan penuh misteri. Dia yang meninggalkanmu, kini hidupnya penuh tekanan dan penderitaan. Apakah kamu sedang merasakan getaran aneh tentang seseorang dari masa lalu? Atau kamu bertanya-tanya apakah dia merasakan kehilangan sebesar yang kamu rasakan dulu? Maka bacaan ini mungkin tepat untukmu. Biarkan kartu-kartu berbicara jujur, tanpa drama, tanpa harapan palsu, hanya kebenaran energi yang bergerak. Sekarang tarik napas dan mari kita mulai. Kartu pertama, Seven of Cups. Kartu ini membawa energi dunia mimpi, ilusi, dan pilihan yang tampak indah namun kabur. Kamu mungkin merasa seperti berdiri di tengah kabut tebal, dikelilingi oleh berbagai kemungkinan yang menggoda. Ada cinta lama yang kembali, ada harapan baru, ada juga keraguan yang menyamar sebagai peluang. Seven of Cups mengingatkanmu bahwa tidak semua yang terlihat berkilau itu nyata. Saat ini, pikiranmu seperti lautan yang penuh gelombang silang. Kamu membayangkan skenario terbaik dengan seseorang dari masa lalu, tetapi di sisi lain, kamu juga takut jika itu hanya fata morgana. Energi ini mengajakmu untuk jujur. Apakah kamu benar-benar menginginkan apa yang kamu lihat, atau kamu hanya merindukan perasaan saat semuanya masih sederhana? Dalam perjalanan hidupmu sekarang, ada beban emosional yang tidak kasat mata. Kamu mungkin sering terjaga di malam hari, bertanya-tanya bagaimana jika tanpa jawaban yang pasti. Seven of Cups berkata bahwa kebingungan ini adalah bagian dari proses. Kamu sedang diajari untuk membedakan antara keinginan hati dan bayangan ego. Namun jangan takut, karena justru di tengah ketidakpastian inilah kamu mulai menyadari bahwa tidak semua pilihan perlu diambil sekarang. Biarkan dirimu merasakan beratnya dilema ini, karena dari situlah kejelasan akan lahir. Dan saat kamu mulai menerima bahwa tidak semua mimpi harus dikejar, maka kartu kedua akan membuka tabir yang selama ini tersembunyi darimu. Kartu kedua, The High Priestess. Kartu The High Priestess adalah penjaga gerbang antara sadar dan bawah sadar. Dia tidak berbicara dengan kata-kata keras, melainkan dengan firasat, mimpi, dan tanda-tanda kecil yang sering terlewat. Energinya sekarang menekankan bahwa ada rahasia yang sedang semesta bisikkan hanya untukmu. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering mendapat firasat aneh tentang seseorang, atau tiba-tiba teringat momen kecil yang dulu tak pernah kamu pikirkan lagi. Itulah suara The High Priestess. Dia mengatakan bahwa apa yang tidak terlihat oleh mata justru lebih nyata dari apa yang tampak di depanmu. Kamu sedang dipanggil untuk percaya pada intuisimu, bahkan ketika logikamu berteriak sebaliknya. Jangan abaikan perasaan di dadamu yang tidak bisa dijelaskan. Itu adalah peta menuju jawaban yang kamu cari. Secara emosional, kartu ini membawa pesan tentang kesabaran dalam misteri. Kamu mungkin merasa ada sesuatu yang ditutupi, atau ada perasaan yang belum selesai, namun tidak bisa diungkapkan. The High Priestess mengajarkan bahwa tidak semua pintu harus didobrak. Ada yang hanya terbuka dengan sendirinya saat waktunya tepat. Dalam konflik batinmu saat ini, dia berbisik. Diamlah sejenak, dengarkan. Kebenaran tidak selalu berteriak, kadang ia datang seperti bisikan angin. Kamu tidak perlu memaksa kejelasan sekarang. Biarkan rahasia hidup terurai perlahan. Saat kamu berdamai dengan tidak tahu, matamu akan melihat lebih dalam. Dan dari kehening itu kartu ketiga akan membawa timbangan keadilan yang elatis kamu nantikan. Kartu ketiga, Justice. Kartu Justice datang membawa energi keseimbangan, hukum sebab akibat, dan kebenaran yang objektif. Kartu ini mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari keputusan dan tindakan masa lalu, baik darimu maupun darinya. Kamu mulai melihat dengan lebih jernih, siapa yang memberi, siapa yang mengambil, dan siapa yang benar-benar hadir untukmu. Energy Justice menenangkan hatimu karena dia tidak memihak siapapun. Dia hanya mengembalikan apa yang layak diterima. Jika dulu kamu merasa diperlakukan tidak adil, sekarang semesta sedang merapikan karmanya. Bukan dalam bentuk balas dendam, melainkan dalam bentuk kejelasan. Kamu akan melihat sifat asli seseorang tanpa perlu membuktikan apapun.
Dalam perjalanan emosionalmu, Justice membantumu berdiri di tanah yang kokoh lagi. Kamu tidak lagi mudah goyah oleh rayuan atau penyesalan palsu. Kamu mulai bisa berkata, ini yang aku rasa, ini yang aku butuhkan, dan itu tidak salah. Kartu ini memberimu kekuatan untuk tidak terburu-buru memperbaiki hubungan yang retak hanya karena kamu merasa berutang kesempatan. Justru, keadilan mengajarkan bahwa memperbaiki diri adalah prioritas. Saat kamu tenang dan tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap ulahnya, kamu sedang mengembalikan kendali atas hidupmu. Dan dari ketenangan yang matang itu, kartu keempat akan memotong kabut dengan pedang kebijaksanaan seorang ratu. Kartu keempat, Queen of Swords. Kartu Queen of Swords adalah perempuan yang pikirannya setajam belati namun hatinya tidak dingin. Dia hanya belajar melindungi dirinya setelah terlalu banyak terluka. Kartu ini muncul sebagai bisikan halus dari semesta. Kamu sudah cukup menderita karena terlalu baik. Energi Queen of Swords membawa pesan intuisi yang kuat untuk mulai memisahkan mana yang sayang dan mana yang sekadar kebiasaan. Kamu mungkin merasakan firasat aneh saat membaca pesan darinya, atau ada sedikit rasa tidak nyaman di ulu hati saat dia bersikap manis. Itulah suara Ratu Pedang. Dia memintamu untuk tidak mengabaikan tanda-tanda kecil itu. Jika sesuatu terasa dipaksakan, mungkin memang tidak pantas untuk diperjuangkan lagi. Dalam kedalaman batinmu, kartu ini membawamu pada keberanian untuk berkata jujur pada diri sendiri. Kamu tidak perlu membenci dia, tetapi kamu juga tidak wajib menerima semua yang dia tawarkan hanya karena kamu pernah berharap. Queen of Swords mengajarkan bahwa kelembutan tanpa batas adalah bentuk pengkhianatan pada diri sendiri. Firasat yang kamu rasakan bahwa hubungan ini akan kembali rumit, atau bahwa dia belum benar-benar berubah adalah bentuk cinta dari semesta kepadamu. Dengarkan itu. Kamu tidak gila, kamu hanya semakin peka. Dan setelah kamu mengakui kebenaran kecil itu, kartu kelima akan membawamu pada babak baru yang tidak lagi berpusat pada masa lalu, melainkan pada karya hidupmu sendiri. Kartu kelima, Eight of Pentacles. Kartu Eight of Pentacles adalah energi ketekunan, pembelajaran, dan pembaruan melalui kerja nyata pada diri sendiri. Kartu ini adalah angin segar yang membawa kabar bahwa fokusmu sekarang harus bergeser dari memikirkan dia menjadi membangun dirimu. Energi ini mendorongmu untuk mengambil satu keterampilan, satu hobi, satu target kecil yang bisa kamu kerjakan setiap hari. Bukan untuk melupakan, tetapi untuk mengingat bahwa hidupmu lebih luas dari satu cerita cinta. Eight of Pentacles berkata bahwa kebangkitanmu tidak akan datang dari keajaiban, tetapi dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Mulailah dengan merapikan ruangan, menulis jurnal atau belajar hal baru. Setiap langkah kecil adalah batu bata untuk istana barumu. Secara transformatif, kartu ini membuka babak di mana rasa sakitmu perlahan berubah menjadi keterampilan. Kamu akan menjadi lebih tahu bagaimana caranya mencintai tanpa kehilangan diri dan bagaimana caranya melepaskan tanpa membenci. Ini bukan tentang melupakan dia sepenuhnya, tapi tentang tidak lagi menjadikannya pusat gravitasimu. Eight of Pentacles adalah janji bahwa jika kamu mau fokus pada pertumbuhanmu sendiri, maka dalam waktu singkat kamu akan melihat hasil yang mengejutkan. Bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam. Rasa percaya diri yang dulu hancur, kini tumbuh kembali. Kamu tidak perlu memilih antara kembali atau pergi saat ini. Cukup pilih untuk menjadi lebih utuh. Dan dari keutuhan itu, semua jawaban akan datang dengan sendirinya. Dan akhirnya, biarkan pesan dari kartu-kartu ini meresap perlahan ke dalam relung hatimu tanpa perlu kamu paksakan. Ruang sunyi selalu percaya bahwa setiap jawaban yang kamu cari sebenarnya sudah ada dalam dirimu. Kartu ini hanyalah cermin untuk mengingatkanmu. Apapun yang kamu rasakan sekarang itu valid dan sedang dalam proses. Tetaplah percaya pada bisikan semesta, juga pada intuisimu yang tak pernah berbohong. Jika video ini menyentuh ruang yang sunyi dalam dirimu, biarkan ia menemanimu lagi lain waktu dengan menekan tombol suka dan berlangganan agar kita bisa bertemu di pembacaan berikutnya. Sampai saat itu tiba, jaga apimu tetap hangat. Dan ingatlah, kamu tidak sendirian.